Enaknya jadi mbaknya. Abang bajunya harus ditempang, gak ada yang jual size lengannya kayak abang kan. Kakang Prabu lagi libur, iya bunda. Apa badannya itu banyak banget yang ini, apa yang harus dilipat kan supaya pas badan ke badannya, karena lengannya 4XL gimana dong. Duit. Enggak, itu bercanda-bercandaan bunda. Enaknya jadi mbaknya. Abang bajunya harus ditempang, gak ada yang jual size lengannya kayak abang kan. Kakang Prabu lagi libur, iya bunda. Mbaknya para enggak, itu bercanda-bercandaan si mbak aja. Mbak aku kan suka bercanda. Kempesin lengannya. Bentar bunda, mohon maaf, lengan saya bukan ban tubeless yang bisa diisi angin terus dikempesin. Kalau kayak gini kelihatan kecil kan, karena ini bajunya all size yang gede banget gitu. Tuh, bajunya all size nih, tuh. Tapi lengannya lengannya hampir nyaris. Enak jadi mbaknya, abang sayang banget. Sayang dong. Mbak aku tuh udah sama aku tuh berapa tahun ya? 4 tahun atau 5 tahun. Iya ya, 4 tahun ya mbak ya. 5 kan, dari 2020 kan. Iya, udah 5 tahun. Udah 5 tahun bersama aku. Sen nih. Nih, apel sini nih. Nih apel nih. Oh, boleh kasih apel. Nih I know, tapi lu mau dikamuflasein kan, goblok. Nih, Sen. Sen, nih. Nih apel, mau nggak? Nggak sih, nggak boleh. Bodoh kabarnya itu. Ya gini itu. Puji Tuhan, baik, sehat. Itu Anggi gimana? Sehat doh? Asam betul. Halo, selamat pagi Bunda Dwi. Ubur-ubur ikan lele, selamat hari libur le. Terima kasih Bunda. Semangat ya yang bekerja hari pertama. Hari pertama di hari Senin. Jarang dan langka 1001 loh Bunda. Majikan sesayang itu, dan apa yang segala abang makan mau mahal gak dibeda-bedain. Iya, sama sekali enggak. Dan bahkan kalau aku keluar kota, dinas keluar kota,
Orang yang pertama kali yang selalu aku kasih oleh-oleh adalah mbak aku. Dan waktu itu aku dapat endorsan itu di Bright Spot. Aku dapat voucher sekitar berapa ya? 5 juta. Voucher 5 juta itu gratis untuk endorse aku kan 5 juta tapi dikasih voucher. Nah, kebetulan waktu di Bright Spot atau apa gitu, itu semuanya adalah pakaian. Pokoknya pernak-pernik wanita, mulai dari sepatu, tas, baju, semuanya itu khusus wanita. Dan bunda-bunda tahu apa? Endorsan itu saya ambil, saya bantu promosi juga, saya posting juga, dan voucher 5 juta itu untuk mbak saya. Jadi mbak saya beli baju, mbak saya beli ini, semuanya dia bebas habisin voucher 5 juta itu semuanya. Terus apalagi ya, banyak hal sih. Kayak kemarin Imlek mbak saya dapat ampau. Terus Natal mbak saya dapat, karena kan saya ngerayain Natal kan. Mbak saya kan hari raya juga dapat mbak saya. Dan bahkan waktu Jumat Berkah itu, Jumat Berbagi yang Leo Lovers itu di wilayah dekat dengan rumah mbak saya yang memang, mohon maaf, wilayah-wilayah kumuh, dekat dengan kali, bau jorok gitulah. Mohon maaf ya, bukan apa, tapi emang kayak gitulah kondisi mbak saya gitu loh. Mbaknya orang Betawi kayaknya mbak saya. Iya, mbak saya orang Betawi, orang Jakarta. Iya Betawi, tapi mana ya mbaknya ya? Bekasi atau mana ya mbak ya? Aku lupa. Pokoknya kita setiap makan apa, misalnya aku beli makan apa gitu ya dari luar, bawa ke sini kita makan bareng-bareng. Aku makan bareng sama mbak. Jadi saya tidak membeda-bedakan. Bahkan kalau misalnya bunda-bunda ngeliat mbak saya itu suka duduk di lantai gitu, itu bukan saya yang mau. Bahkan saya udah bilang, mbak duduk di sini di sofa segala macam. Sudah, enggak kak, saya lebih enak duduk di lantai gini ya. Yang balik lagi, yang namanya udah jadi kebiasaan kan, kita juga tidak memaksa. Saya juga nggak bisa memaksa mbak saya harus duduk di mana. Pokoknya senyamannya mbak saya mau dimanapun terserah. Tapi saya tidak ada membatasi ataupun membeda-bedakan apa yang saya makan dengan apa yang mbak saya makan. Dan bahkan beberapa sepatu saya itu yang benar-benar masih banget layak dan bagus, waktu anaknya si mbak itu naik kelas atau naik kelas itu tuh kan anaknya itu badannya bongsor ya, agak gede gitu ya. Saya bilang udah kasih aja sepatunya, dibawa beberapa. Terus baju-baju saya juga dikasih ke anaknya mbak saya itu laki-laki, dan sering main ke sini, sering datang ke tempat saya. Pokoknya ya itu kayak, bahkan anaknya si mbak saya itu tuh sampai bilang ke mamahnya, ke mbak saya kan, pengen nge-gym kayak Bang Leo katanya gitu. Biar badan saya bagus kayak Bang. Terus aku bilang, jangan mbak, bukannya saya tapi nanti anaknya mbak itu gak bisa tinggi. Umurnya kan masih SD, soalnya SD kelas 3 tapi badannya bongsor. Nah saya bilang, mendingan anaknya mbak itu ikutin ke silat gitu-gitu aja, olahraga silat gitu-gitu. Tapi kalau untuk nge-gym, angkat beban, jangan. Karena kalau nge-gym itu lagi masa pertumbuhan, biasanya dia itu susah untuk badannya tinggi gitu. Jadi ada plus minusnya. Tapi kalau misalnya ya udah mau punya badan bagus tapi tidak mementingkan tinggi badan segala macam, ya jangan. Coba dipikir-pikir dulu, aku bilang gitu. Akhirnya anaknya mbak itu suka berenang
di sini suka berenang, olahraga, paling yang kayak lari gitu, kardio. Yang penting jangan diajak makan B2. Jujur bunda, saya nggak makan B2. Saya nggak makan B2, saya tidak makan anjing karena saya pelihara anjing. Dan saya nggak makan yang haram kayak darah gitu-gitu, saya juga nggak makan. Enak dong bang, bisa pakai barang mahal. Maksudnya barang mahal gimana? High jump, betul. High jump itu tuh juga bisa membantu apa, tinggi badan juga. High jump, pokoknya high jump, high knee, yang tidak apa ya, olahraga yang tidak, kalau nge-gym itu kan kebanyakan tumpuan itu semuanya ada di kaki, ya kan? Jadi otomatis badan itu ketekan ke bawah gitu. Kalau darah minum bang, bukan makan. Tapi kalau di adat Batak, darah itu tuh menjadi campuran ke makanan. Kalau di adat Batak, contoh kayak bunda-bunda bisa ngelihat saksang. Saksang itu adalah bahannya itu adalah daging, mohon maaf ya bun, daging babi, terus yang hitam itu tuh darah terus dibumbuin. Nah itu, jadi darah itu dimakan sama daging babinya gitu. Ini kita berbicara tentang culture ya, kebudayaan ya. Jadi nggak bisa salah, nggak benar juga, maksudnya nggak salah juga gitu loh. Karena emang secara culture ya seperti itu. Itu apa mbak? Darahnya dimakan pakai hati, bukan hanya pakai hati bunda, ke dagingnya juga. Jadi namanya saksang. Iya, saksang itu tuh pakai campuran darah juga, darah hewan. Serem darah dimakan. Jadi bahan campuran bunda maksudnya. Iya, tapi kalau bunda masih belum yakin sama saya, coba datang ke tempat makan khas Batak ya, namanya Lapo. Lapo di mana-mana. Coba tanya saksang, terus ayam napi nadar, itu dimasaknya pakai apa ya gitu. Ayam napi nadar itu tuh dari ayam kampung, bumbunya hitam. Nah coba tanya, itu bumbu hitamnya itu tuh campuran apa ya gitu. Kalau bunda-bunda masih belum percaya ya sama saya, kayak Dracula. Makanan dari Bali juga ada yang pakai darah, namanya lawar. Kalau darah campur beras hitam, kalau racin, ada juga tuh. Banyak bunda, kayak makanan-makanan yang bahan ininya pakai campuran darah. Haram bang, iya saya tahu bunda, tapi saya nggak makan. Kan tadi saya cuma kasih contoh doang. Makanan-makanan haram seperti babi, terus anjing saya tidak makan, alasannya karena saya pelihara anjing dan saya sayang banget sama Shena. Terus makanan-makanan yang mengandung darah itu kan haram, saya paham. Lagi makan dengernya jadi enak. Oh ya, maaf mbak, saya orangnya nggak jijik. Saya orangnya nggak jijian sih. Jadi mau makan tapi ada yang ngomong jorok atau apa, saya nggak jijian orangnya, karena emang ya udah terbiasa hidup di kampung
kotor gitu ya, jadi hal yang biasa sih. Anjing juga dimakan ya kalau di Batak, iya dimakan bunda. Makanya kan banyak aktivis pecinta hewan kan yang apa melakukan aksi demo. Terus sekarang jika di rumah potong ya, di rumah potong itu ditemukan hewan anjing, itu bisa ditahan. Makanya tetap aja di Lapo itu tuh banyak yang motongnya sembunyi-sembunyi. Darah ayam aja dijual buat dimakan namanya. Nah, tuh murus tuh darah ayam ya. Marus. Itu haram nggak, Mbak? Haram kan? Tuh. Abang udah tahu mana yang haram, mana yang enggak, betul. Makanya si mbak saya nggak khawatir. Ya, Mbak ya? Makan kita bareng semua ya, Mbak ya? Saya nggak pernah beda-bedain makanan saya sama makanan si mbak, nggak pernah. Iya, Bang kan banyak tahu tentang Islam, jadi paham betul. Di daerah Glodok juga ada yang jual anjing guguk di sate. Paling banyak itu tuh di daerah UKI. Di depan Universitas UKI tuh banyak tuh, Universitas Kristen Indonesia tuh Bunda. Kalau Bunda masih penasaran, datang tuh banyak dari ujung sebelum underpass sampai ujung UKI tuh Universitas Kristen Indonesia, Lapo, Batak semua Bunda. Bunda bisa datang ke satu tempat, ke tempat lain, ke tempat lain, ke tempat lain untuk tanya, cobain. Kalau saya enggak. Mbak wangi banget. Itu apaan wangi banget? Rendang. Mbak wangi banget, Mbak. Aku nggak bisa aku kalau makanan yang wangi-wangi begini. Belum. Ini sampai jadi rendang itu berapa lama? Sampai asat aja. Belum pakai ini. Pakai santan. Itu ayamnya berapa ini? Kurang lah itu ayamnya, Mbak. Mbak emang nggak mau ini? Nanti sebagian tuh Mbak mau bikin itu bihun goreng. Ayam. Goreng. Bihun goreng. Emang bihunnya ada? Ada. Ya udah. Udah beli. Oke. Pakai telur. Oh. Emang luar biasa nih. Ini yang membuat saya jatuh cinta sama mbak saya. Masakannya semuanya enak, Bunda. Tuh. Masakan mbak saya itu semuanya enak. Ini enak, Mbak. Ini wanginya enak banget, Mbak. Iya, belum. Ini boleh dicobain nggak? Rasanya, coy. Oh, ini belum ada rasanya. Tapi kok wangi banget, Mbak? Rempah. Enak banget, Mbak. Sumpah, Mbak. Keasinan lagi. Iya, jangan asin. Jangan asin dong. Lu mau nikah lagi ya? Belum itu coy. Ya lah, yang tua juga suka ini lagi. Udah lah Najong. Beneran. Tapi kalau ada yang cakep gitu terus istilahnya dia tua berduit gitu, nggak mau, Mbak? Oh. Dasar. Nunggu berapa detik ya? Enggak, pokoknya nggak usah mikir, mau. Yang penting tua berduit gitu ya. Nah, habis itu lu racunin kan. Mbak saya ternyata masih normal ya. Kalau mbak saya bilang enggak gitu, itu bohong. Capek nggak butuh duit. Nah, tapi itu enak banget, Mbak, wanginya. Ini berapa lama prosesnya? Sampai itu aja ya, sampai nyusut. Makanya bertambahin itunya. Oke. Apa jadi? Ya. Jangan, Mbak, nanti suaminya cemburu. Suaminya mbak saya aja sampai ini. Kalau ke saya tuh telepon terus. Suaminya si mbak itu nggak pernah cemburu sama saya. Iya, Mbak ya. Suami Mbak pernah nggak cemburu sama aku, Mbak? Kalau dulu kali enggak kan. Oh, dulu pernah. Serius? Namanya cewek cowok. Begini aja Kak. Dia capek, gue capek. Maksudnya dia siapa? Iya, masa orang majikan mau bantu? Tapi beneran suami Mbak dulu pernah cemburu sama saya, Mbak? Dulu Serius? serius. Loh, kok sekarang dekat banget, Mbak?
Apa-apa telepon ke saya. Mbak kalau misalnya nggak angkat telepon, teleponnya ke saya. Ternyata pernah cemburu, aku nggak tahu, aku kirain suaminya nggak pernah cemburu. Enak nih. Tak bahaya dong. Iya namanya kayak tadi dibilang mbak saya. Namanya kan waktu awal-awal ya mbak ya. Bilang namanya cowok-cowok. Tapi sekarang tahu bestie jadi paham. Jadi ketika awal-awal kerja pasti suaminya insecure ya mbak ya. Iya. Apalagi dulu aku tuh sering buka baju. Suami mbak tahu nggak? Nggak tahu ya, mbak nggak ngasih tahu ya. Kita sering jalan berdua ke pasar. Oh iya, nah kan Sekarang mah aku tuh kalau sama mbak ya gitu ya mbak ya, mohon maaf ya, kayak kalau mau ganti baju ya ganti baju, tapi kalau pakai celana dalam ya nggak di depan mbak saya, cumannya kayak kan kalau misalnya habis mandi tuh kan pasti saya udah pakai celana tuh langsung dari toilet, pas begitu keluar kan badan masih basah ya, jadi suka aja keluar gitu waktu mbak lagi misalnya lagi masak gini atau lagi bersih-bersih gitu. Pastelnya isi daging sapi, terus itu ada putih telur. ini yang terkenal kan nih gang rambutan Kak, Aspana Risotto Oh iya, ini paling terkenal ya. di Tanjung Duren di rambutan. Iya, tapi kita nggak di endorse. Nggak di endorse, tapi kita beli ini tiap hari ya mbak ya, karena enak. Nah, terus kita tuh suka jalan berdua gitu, kayak jalan ke mall, iya kan, jalan ke mall, foto-foto. Suami mbak tau nggak yang kita foto di kolam renang? Nggak tahu. Karena mau paham. Tahu? Nggak ada, udah nggak ada. Oh, udah nggak ada foto itu. Jadi nggak ada. Nggak tahu ya, lu nggak ngasih tahu ya mbak ya. Jadi saya berenang berdua sama mbak. Terus kita foto ya mbak ya. Saya foto belakang saya, mbak saya lagi selonjoran begitu, tapi mbak saya nempel banget. Pokoknya kalau foto itu saya posting mbak, banyak yang ngira kita pacaran mbak. Wow. Beda lah, mau dia kepala 4 nih. Tapi kalau mbak foto sama aku, itu nggak kelihatan tua. Terus kalau foto sama dia, bawa auranya ya, aura-auran. Enak. Udah cukup satu ya, diet. Birunya mau dimasak apa? Digoreng pakai ini telur. Terus Udah digoreng. Kita cari aja. Terus bumbu pada habis sih. Besok libur gak Pak? Betul. Nah baru itu ke pasar aja Kak besok juga. Mbak, Pasar kopro. susu mbak. Ini apa? Wugu Zangliang. Ini kayak dari Cina deh pak. Oleh-oleh ya. Masih baru, belum dibuka. Pak. Pak, ini belum dibuka loh mbak. Kuenya. Ya. Buka. Mbak, ini buang mbak, udah ulang tahun mbak. Ya Allah masih utuh. Oh ini yang dari si itu, yang bohong si Paca yang dari si ini, dari
itu yang pokok itu. Emang Mbak mau? Iya, dari Bu Amel. Masih keras kalau dibuang dulu. Makasih Bu Amel. Maaf saya baru buka. Imleknya kapan? Saya baru buka nih. Lu anggong sifat coy. Anggong sifat cai. Mbak, tapi ini masih enak nggak sih Mbak? Masih kali mahal. Tapi wangi sih. Mahal ya? Masa sih? Karamel ya? Cinnamon. Iya. Mocha. Mocha. Yang pasti gue nggak akan makan ini sih Mbak. Mbak kalau mau bawa aja. Bawa yang makan Randi. Iya, masih mending. Di rumah ini nggak ada yang mau makan. Kalau sampai rumah mah. Bisa nggak sih kayak saya dapat kiriman itu tuh makanan yang sehat gitu loh, kayak makanan aku gitu kan. Kode. Enggak kan, kalau kayak gini kan jadinya nggak dimakan gitu loh sama akunya. Kalau lagi dietnya begitu. Ini apa? Ini apa? Udah tahu bumbu apa itu? Sate ya? Buang. Bumbu sate. Buang aja. Ini apa ini, daging cincang ini? Gitu. Gak usah menu-menuin kulkas Mbak, buang aja kalau udah nggak ini. Bumbu jangan. Bumbu. Ini juga sama kayaknya. Kayak. Nggak tahu. Aku lupa, nggak tahu itu apa. Oh ini apa itu? Ini kue keranjang kenapa nggak di ini? Emang Nanti aja tuh mau dipakai gitu. mau digoreng? Oh ini. Nggak tahu. Lupa tuh. Kenapa? Bang, mendingan live-nya ditutup aja, udah mulai riuh nih. Riuh kenapa nih hari ini? Off apa Bang? Aku hari ini lagi off. Mbak sibuk nggak? Baik. Air minum. Sibuk nggak? Nggak apa-apa. Takutnya lagi sibuk kan. Penuhin ya Mbak. Mari kita coba memasak. Ini diapain Mbak? Nggak diaduk, kan biasa rendang itu kayak di ongseng-ongseng terus tuh. Oh jadi ini didiemin aja gini? Mbak jangan didiemin Mbak. Kan ditungguin soalnya. Masa udah dibalas nggak langsung direspon? Iya. Kok jadi curhat? Makasih. Rendang pakai kelapa sangrai Bang. Pakai kelapa sangrai nggak Mbak itu? Enggak, itu sudah jadi. Tadi nggak belanja. Oh, Mbak, pokoknya Mbaknya beli yang udah bumbu jadi katanya. Tadi nggak ke pasar. Bang, kalau live jangan di jam kunti ya Bunda, saya kerja soalnya. Hari ini karena saya libur aja makanya bisa live pagi. Abang bilang jago masak. Apa aja resepin yang abang bisa masak biar kami coba. Aku jago masak, ya kan Mbak? Mbak, jangan ketawa, jawab iya gitu atau tidak gitu. Jago nggak Mbak?
Jago. Jago kan tuh, dengar tuh Mbak, aku aja bilang aku jago. Minum vitamin dulu, vitamin. Biar nyawanya panjang. Bang Leo jago makan. Nah, kalau itu saya juara kelas. Kalau makan saya juara kelas Bunda. Itu nggak usah disuruh, saya juara langsung. Tapi Bunda, saya itu jago masak pasta. Mbak jujur, enak nggak pasta buatan aku? Enak kan? Jujur aku bisa masak pasta. Besok bikin yuk. Apa pasta? Banyak banget tadi katanya mau belanja. Ya udah yuk, beli. Besok. Ya. Kopro. Nah, kalau masak pasta Italian food aku jago. Tanya sih Mbak saya. Makanya waktu si Mbak pertama kali kerja ya Mbak ya, aku yang ngajarin si Mbak masak pasta. Dari susunya pakai susu apa Mbak? Full cream ya. Oh, yang Aglio ya? Bukan. Carbonara. Carbonara yang itu. Carbonara yang pakai susu. Oh, yang susu. Yang kental yang itu, yang Mbak bilang ini enak pakai keju, parutan keju segala macem. Si Mbak saya aja pertama kali pas kerja sama aku itu, aku langsung ajarin si Mbak masak pasta, langsung si Mbaknya langsung doyan kan Mbak? Tuh pasta buatan aku tuh. Aku kalau masak Italian food, Bunda bisa dicoba lah, diadu dengan saya. Maaf ya Bunda kalau saya minum obat jelek. Saya nggak suka obat. Nggak obat sih, maksudnya ya kayak gini-gini itu kan jatuhnya kayak obat ya bagi saya, jadi nggak suka. Pasta itu enaknya pakai carbonara cheese, pasti enak. Cheese-nya pakai cheese apa Mbak? Bukan cheese itu, bukan cheese yang loyang itu, tapi pakai cheese yang mozzarella itu loh Bunda. Bukan cheese yang gepengan gitu, enggak. Pakai yang mozzarella. Maaf. Kalau minum duduk, Bunda, kalau saya minum obat takut pas duduk takut muntah. Makan bakso Bang, enak nih katanya. Aku sukanya pakai vegetarian pakai garlic. Aku sukanya yang vegetarian pakai garlic, chili, pakai butter. Kan kalau vegetarian itu tuh butter masih aman nggak? Soalnya kan butter keju. Kalau vegetarian itu tuh setahu saya itu tidak makan makanan mengandung hewani. Artinya kan kalau dia butter itu kan mentega, butter itu kan terbuat dari susu. Ini kenapa sih? Caper banget ya. Masak mie beda. Masak mie sama apa? Masak mie sama pasta itu beda. Karena pasta itu kan ingredientsnya lumayan banyak ya.
Nah, kalau ganti olive oil iya, tapi kalau pakai olive oil masak carbonara nggak cocok bunda. Biasanya kalau olive oil itu dia aglio olio, jadi memang beda dari segi apa ingredientsnya memang beda antara aglio olio sama apa carbonara gitu. Nepi dulu ya nanti ke sliding. udah nggak usah di ini tanggepin. Yes, kalau vegetarian itu pasta itu agak sulit ya untuk vegetarian. Maksudnya iya, karena kalau aglio olio itu kan pakai udang, ya kan? Pakai cumi. Kalau dia mau pakai cumi-cumi gitu loh. Dan mie-nya itu cenderung lebih berminyak dari olive oil itu pakai daun basil. Biasanya daun basilnya itu akan di apa namanya minyak panas langsung dimasukin daun basil, terus langsung dicampur sama mie-nya, itu biasanya jadi aglio olio sih jatuhnya. Abang kalau minum bunda saya itu berapa liter ya nggak tahu, pokoknya saya emang suka minum. Pertama saya gampang haus karena kan saya live report kan, saya kerja itu kan saya ngomong kan, jadi pasti penggorokan kerongkongan itu kan kering ya, jadi dibanding sama makan lebih banyak saya minum bunda. Udah nggak usah ditanggepin aja nggak apa-apa. Aku juga pernah. Nah, aku itu bunda, kalau pakai pisang malah lebih muntah, lebih keluar karena kan pisang itu padat ya. Nah, jadi cara mensiasatinya kata bapak saya, habis minum airnya itu jangan dihabisin, tapi kayak disisain sedikit. Obat kedua dimasukin, jadi obatnya itu nggak kita rasakan di mulut gitu, jadi kayak di dalam air. Terus tambah lagi sama airnya buat dorong si obatnya supaya ketelan gitu. Saya kalau minum obat jelek bunda, karena nggak bisa. Obat jarum suntik itu udahlah, saya nggak kuat, saya ampun. Mbak, kenapa banyak yang komen pendusta dan pembohong padahal dari pertama live komennya adem-adem? Nggak tahu. Saya nggak tahu. Dusta. Nggak tahu. Caper aja mungkin. Kejar bagian. Acamnya campur kerang. Yes, enak betul. Tapi nggak semua orang suka kerang. Mbak suka kerang nggak? Kalau seafood nggak terlalu. Nah, mbak saya nggak suka kerang. Apa yang logam gitu? Logam? Iya, kalau kerang itu kan dia nyerap logam-logam di laut. Oh iya? Penyakit kanker. Kerang buat kanker? Masa sih? Kalau kan nyerap logam di laut itu dia kerang. Kayak gitu, makanya mbak nggak suka. Itu orang hamil juga nggak boleh makan seafood. Oh iya? Tuh. Oh itu alasannya karena kerang katanya menyerap logam laut. Mbak nggak terlalu suka kalau itu. Sehari minimal 2.000. Waduh, kalau 2.000 kayaknya nggak mungkin ya. Ya mungkin kalau 2.000 kayaknya nggak mungkin ya mbak ya. Tempat minum aku yang paling besar itu aja 1.000 kayaknya, 1.000 liter. Nggak renang bang, udah mau hujan, mendung kan mbak?
itu orang gerimis. Gerimis ya? Gerimis bunda. Gerimis, jadi nggak bisa berenang. Minum obatnya di bubuk bang. Kalau misalnya dia yang kayak apa obat ikan hiu itu gimana? Yang itu kan tadi yang obat itu ikan apa? Fish oil, minyak ikan. Kalau minyak ikan gimana? Emang bisa jadiin bubuk kan enggak? Film hantu Thailand serem banget ya mbak. Aduh, jelek banget. Enggak, hantu Thailand itu tuh jelek banget, serem gitu loh. Mampus. Ayo loh, kena loh. Nah aku mau badannya kayak gitu mbak. Bentar. Nah kayak abang ini, Bang Toib tuh. Hati lo dor. Trot. Ih. Aduh perutnya tembus. Aduh. Ih, lidahnya panjang, jelek banget sumpah hantu Thailand. Ih. Kenapa jadi dia yang ketawa balik? Mampus kau. Mampus kau kan? Mampus kau. Hantu jelek. Kena lidah kau kan? Tembus kepala kau. Dasar hantu jelek. Lagi. Mampus kau. Ayo lagi bang. Tusukkan kepalanya. Buat dia bengek. Jangan lari kau setan. Tusuk bang. Ambil lidahnya, balikin. Tusuk lidahnya lagi. Mampus kau. Nggak bisa kau sekarang ngomong kan kayak netizen. Tembak bang palanya. Moncor darah kau kan. Setan jelek. Udah jelek, hidup lagi kau. Mampus kau. Apa kau? Ayo bang, pukul. Merangkak lagi dia. Udah kau balik aja ke alammu setan. Ayo bang. Nanti dia minta belas kasihan. Itu dia hantu bodoh. Tusuk, cepetan. Gerem saya. Mati kau tonjok. Ayo bang, pukul bang kepalanya. Ayo bang. Jangan percuma kau nge-gym terus bang. Pukul. Mampus kau, jambak, tembak, dor. Ayo bang. Itu jidatnya belum. Mati kau. Mampus kau kan. Tusuk bang palanya. Lagi. Ayo bang. Meraung-raung kesakitan kau kan. Kenapa kau sakit mah?
Hah? Oh, sakit kepala kau. Goyang-goyang palamu kayak gitu, sakit minum panadol. Kembali kau setan. Cepat tusuk palanya. Nah, mati dia, selesai. aku maaf. Emang filmnya seru loh. Namanya Dead 2 Whisper. Apa ini aku baca lagi? Seru banget filmnya, seru bunda.